peralatannya itu. Sampai nyelam itu kan harusnya nggak bisa, karena sampai nggak bisa mengambil oksigen langsung dari air. Maka sampai pakai alat PCD. Sampai harus, ini alat susah sekali, apalagi kalau yang close circuit. Ini yang open circuit itu nyerap, mengeluarkan itu, ini hanya bisa bertahan maksimal 15-20 menit 1 tahun. Makanya kalau diver profesional diver itu bawa 2 ya. Tapi berat sekali, susah. Padahal untuk berapa? 15 menit. Diving untuk 15 menit karena itu minimal kalau sekarang kayak di mana dia nama lagi sibuk ini. Ada di tempatnya temannya Mas Nafi itu, kalau diving di daerah Benua itu 500.000, 750.000 hanya untuk diving sekitar 15 menit. 15 menit berapa? 750. Lah sampean. Ini mahal, satu hisapan ini mahal sekali Mas Bro. Kok ternyata sampean hisap, sampean keluarkan, tapi intonasi dan diksinya itu adalah keluhan. Ini gimana di sini? Nah ini kenapa manusia tidak menemukan titik untuk berterima kasih, yang ujungnya tidak bisa berterima kasih karena tidak menemukan hal-hal luar biasa di dalam hal yang biasa. Nah orang-orang bijak atau orang-orang wise man itu adalah orang yang mampu menemukan hal-hal luar biasa di dalam hal yang tampak biasa, termasuk di dalam hal bersyukur. Makanya kehidupan orang-orang yang bijak itu kehidupan yang nyaman. Kenapa? Karena dia selalu berhasil menemukan hal-hal yang bisa disyukuri. Maka kehidupannya penuh bersyukur. Sebaliknya, meskipun dia mungkin sudah punya uang miliaran, tetapi kalau tidak pernah mampu menemukan apa yang layak disyukuri, hidupnya selalu kurang. Itulah yang disebut mental killing. Jadi dari sana kita mulai bersyukur. Serius dulu. Pokoknya saya tadi juga kemarin kapan itu di kajian apa itu, saya ditanya tentang kebersyukuran. Nah, satu di antara saya tadi kajian di BNI Renong, di BNI Pusat Renong. Nah, yang ngaji juga ternyata di situ muslimnya yang ibu muslim sedikit sekali, minoritas sekali. Tapi alhamdulillahnya tadi yang Hindu juga banyak yang ikut ngaji, masih maulid. Nah, saya terangkan banyak hal. Satu di antara kemudian pertanyaan dari Jakarta, kan diikuti seluruh Indonesia. Terus gimana cara mencapai kebahagiaan dalam hidup? Mencapai kebahagiaan dalam hidup. Lalu saya mulai dari biasanya keluarga itu ada yang mengenal dengan samawat, yakni sakinah, mawaddah, rahmah. Kalau saya terangkan seperti yang kemarin saya terangkan sampai di sini itu, bahwa sakinah pun adanya di mana? Di mawaddah, di warahmah. Semuanya di hati dan di pikiran. Tetapi yang dicari manusia tidak di situ. Itu yang pertama. Maka standar happiness-nya saja kadang kita sudah keliru menentukan. Terus dengan terangkan tadi kemarin juga tentang piramida kebutuhan dirinya Abraham Maslow, seorang pakar tentang ilmu sosial dan psikologi, tentang piramida kebutuhan mulai dari
psychological need, kemudian safety need, kemudian esteem need, sampai self actualization. Nah ternyata manusia juga keliru di dalam memahami itu, karena bahkan sampai puncak kebutuhan pun manusia tidak menemukan kebahagiaan. Kenapa? Karena settingan kebahagiaannya diserahkan kepada produsen dan iklan. Padahal mindset produsen dan iklan itu selalu mindset yang menjebak agar orang tidak bisa lepas dari cengkeramannya. Saya penyuka Samsung, misalnya begitu, ya. Maka Samsung itu punya divisi R&D, Research and Development, itu yang selalu mencoba mengembangkan desain dan fitur-fitur baru untuk produknya. Sehingga apa? Orang yang menyukai Samsung akan selalu terjebak pada ada yang baru nggak, ada yang baru nggak, ada yang baru, mesti begitu. Produk-produk kecantikan dan lain sebagainya ya akan begitu terus. Demikian pula baju, hanya pecel yang nggak punya RFID. Dari dulu ya begitu aja. Saya tak jualan pecel sudah 10 tahun lebih tuh. Rasanya ya mulai. Tapi ya alhamdulillah lah pokoknya. Matinya perusahaan besar Nokia, anak-anak muda sekarang kan nggak tahu itu HP Nokia. Dulu kan Nokia paling keren, apalagi Nokia yang flip itu, yang komunikator. Oh pakai itu hanya para dia. Sampai kan Nokia kayak gini. Loh mereka matinya itu karena apa? Telat mengikuti perkembangan zaman. Padahal yang dimaksud perkembangan zaman ya sama dengan yang sampean ikuti secara asli. Rumah yang sampean bangun sekarang 5 tahun lagi akan kuno. Perkembangan granit itu luar biasa cepat. Perkembangan model profil itu luar biasa cepat. Sementara fakultas-fakultas ilmu teknik baik sipil maupun apa yang mengembangkan terus model-model baru. Nah kalau itu yang kita jadikan standar kebahagiaan dan kesuksesan atau kepuasan, sampean ya gak pernah bakal mencapai kepuasan dan kesuksesan. Simple gitu loh. Ya loh. Mobil Innovanya Mas Budi itu sudah kelihatan kuno tak Samsung. Ya. Apalagi trajetnya buku. Ya bukunya. Apalagi motornya Mas Malik ini. Xiaomi. Motor Xiaomi. Itu apalagi spesies ditulisi Honda, sehingga mobilnya Pak Durban apa? Rasa apa tadi ya Pak? Terios itu beli tahun berapa Pak? 2013. Berarti sekarang 8-9 tahun ya. Mobil 9 tahun untung yang pakai Pak Burman. Artinya apa? Terawat, masih bagus. Itu kalau pakai Mas Nur, aduh. Itu mobil Pak Burman itu kalau yang pakai Mas Nur, perjalanan sini Medan. Mobilnya aja nggak pernah ada stiker Santana gitu, orang pakai Santana. Untungnya Pak Burman sehingga masih kelihatan kinclong. Sudah. Lalu sama aja nih misalnya sekarang Avanza yang kemarin Veloz itu masih bagus. Sekarang udah beda, udah ada lagi model baru. Lah kalau itu tadi makanya kebersyukuran
syukuran itu adalah orang wise itu mati. Jadi sekelas produk nyes gitu aja harus punya R&D kok ya mbak, rasa-rasa nambah baru kan gitu. Coba sampean pergi ke Mas Andi, hari ini kacamata, besok atau bulan depan atau tahun depan lagi ini ada frame baru. Ada frame biasa loh. Padahal kaca dengan di kacamata gimana kacamata? Belum bayar. Ini dan ternyata sama, makanya saya sampaikan Bu Suryati tadi kepada ibu-ibu kakak BBNI tadi. Set your own goal, set your own standar. Apa? Tentukan sendiri standar kamu, tentukan sendiri life goal kamu, tujuan hidup. Simple. Nah kalau sampean nggak memakai make it simple, membuat semuanya simple saja, berpikir ya simple. Ada yang tanya gini, Pak Ustadz, saya kalau dipanggil Pak Ustadz itu agak gimana gitu. Iya. Enggak inilah. Tapi karena mereka enggak kenal tentang apa. Saya itu bukan enggak suka ya dipanggil Ustadz, dipanggil Pak Yai. Ya bukan perangkas ya. Ya. Pak Ustadz, ini saya ini sudah jungkir balik sampai mengorbankan gaya hidup saya untuk pendidikan anak dan untuk pendidikan anak. Saya bilang begini, di dalam pendidikan anak juga begitu, jangan mengikuti iklan atau gengsi. Apa? Gengsi. Kan gini kan, karena teman-teman sosialitanya itu sekolah anaknya di misalnya mana? TK sini yang mahal apa? Ya, betul Pelitan. Kita mangsa atau apa lagi? Alam jamur, mana? Anak emas ya? Apa? Hurikit. Nah, karena sosialitanya segitu, maka dia kemudian mati-matian ada ke situ, sampai melampaui batas kemampuan dia, entah itu hutang atau sampai tidak makan misalnya. Nah ini kan harusnya sudahlah, bukan berarti kemudian jangan sekolah mahal, tetapi sampai hari ini orang paling kaya di muka bumi ini, kalau memang goal sampean adalah kekayaan, orang paling sukses kaya di muka bumi ini itu bukan orang sarjana. Orang yang paling kaya di Indonesia itu nggak lulus SMA. Artinya apa? Pendidikan itu, saya sepakat dengan siapa yang ngomong ijazah itu bukan bukti. Ijazah itu hanya bukti orang pernah sekolah, bukan bukti orang pernah berpikir. Itu benar itu. Jadi maka kalau kemudian sekolah sama biar keren dan sebagainya, lagi-lagi standar hidupnya. Ini Abid sekolah di mana, Abid? Abid sekolah di mana kamu? Kira siapa yang bisa mengatakan bahwa Abid nanti tidak sukses? Siapa? Sukses. Jadi, baru urusan dunia saja loh. Dengan standar dunia, kesuksesan itu tidak diukur dari tingkat pendidikan, apalagi urusan akhirat. Maka jangan ikut-ikutan lah. Seolah-olah kalau sekolah mahal itu pasti akan sukses.
Saya ngomong sukses itu karena kemarin gini loh Mas Malik. Jadi Mbak Aziz itu datang ke undangan hajatan orang gitu. Terus di situ ngobrol-ngobrol juga dan ada seorang perempuan sama anaknya gitu. Terus dia tanya sama Mbak Aziz, dari mana? Saya pundi? Dari mana kamu gitu? Oh dari Turi. Oh saya punya teman dulu di Turi itu. Oh iya. Siapa? Namanya itu Glory. Namanya Glory. Oh itu teman ya. Wah kita teman gimana? Pokoknya ngomongin gini, pintar gini macam-macam. Lah sampai dulu temannya. Iya tapi paling dia nggak kenal. Loh kenapa? Oh temannya itu cantik-cantik. Lah sama enggak? Saya enggak. Terus apa gini, saya kok gak sama undang? Kan gitu. Enggak berani lah. Kenapa? Dia itu sekarang sudah sukses. Katanya Gus sudah apa? Sukses. Coba ukurnya apa dia? Lihat karena sukses, karena cerita. Padahal saya begini-begini aja. Saya juga nggak punya mobil Luxio itu juga bukan milik saya. Apalagi sekarang mobil ada APV juga bukan milik saya. Saya itu hanya tugasnya apa? Yuratkan. Lihat apalagi sekarang sudah ditempel Mas Jadi dengan segala macam stiker dan sebagainya. Tidak mungkin kalau saya ngaku itu milik saya. Nggak punya mobil juga nggak punya. Motor ya bekas, saya cuma belikan anak-anak untuk beli itu aja. Di Jawa juga nggak punya mobil saya. Tapi dia mengatakan nama saya sok. Nah iya mas, dia coba dari sisi apa nih? Bilang saya sukses. Di Turi saya juga, di Lamongan saya juga nggak pernah menampakkan kekayaan apa juga ada. Saya juga nggak punya sawah berhektar-hektar, nggak punya. Tak ada. PPATK bisa meneliti rekening saya, nggak ada tuh. Miliar-miliaran nggak ada, paling triliun. Saya masih kalah sama Mas Aan. Ini orang sukses beneran. Oh iya, ini sukses beneran. Kalau PPATK lihat rekeningnya mesti wow, keren. Kenapa? Karena standar menurut Mbak, saya juga nggak tahu siapa namanya itu. Standar sukses adalah cerita orang bahwa Gus Dur itu ini jadi ini direktur apa, tiap hari makin naik pesawat itu mungkin dianggap saya sukses itu. Ya memang mungkin kalau orang dengar cerita gitu, kayak kemarin saya Selasa masih harus di sini karena ada agenda di sini. Tapi Rabu saya harus ada agenda di Surabaya. Padahal Kamis tadi saya harus ada di sini. Maka Rabu kemarin setelah ngaji dengan sampean tafsir, saya terbang ke Surabaya. Setelah selesai acara sekarang jam 4 ke jam 5 sore saya terbang ke sini lagi. Ya. Nah, besok Sabtu saya harus terbang ke Surabaya lagi. Apa itu yang dinamakan sukses? Iya Mas Henry, saya tadi dari sana ke sini. Terus di area depannya Mas Malik itu kan tanah kosong tuh Malik. Nah, itu saya pengen sekali punya tanah itu. Di situ tuh kalau masjid itu pas banget. Karena apa? Kanan kiri ada jalan, di sini juga jalan, terus pas banget. Asrama laki bagian depan, nanti asrama perempuan belakang tengah masjid. Ya kan? Itu aneh kan. Tadi ternyata sudah diurut. Saya bilang sama Mbak Rida, kamu kalau sekarang tak segera dibeli, sekarang udah tak beli ya. Amin ya gimana ya biar
sini saya. Terus di perempatan ini yang jeblong itu, yang sebelah sana itu, ini perempatan toh, bukan yang sebelah jeblong itu. Saya ingin punya itu. Andaikan itu milik kita itu kan enak, langsung basement, nggak pakai itu. Lalu ya, langsung bikin basement di situ rumah sakit sama universitas SPM. Tapi begitu saya nyampe sini, saya ditegur Allah. Kamu sudah punya seperti ini, SPMA sudah punya seperti ini. Coba bayangkan cabang-cabang lain yang cuma punya musola kecil. Ini tuh mimpi mereka. Nah kalau kamu SPMA Bali sudah punya ini, masih mimpi punya itu, punya itu, punya itu. Kapan syukurmu? Tapi ini orang tapi kamu untuk agama iya, meskipun untuk agama itu kita tetap harus karena kalau nggak gitu nanti kita kufur. Ya masih itu masih. Makanya target kita untuk punya 2 hektar Jembrana masih belum kesampaian, yaitu jadikan beban sampean. Jadi kayak sampean sedang ingin punya rumah gitu loh, jadikan begitu. Ya kan? Begitu. Karena itu nanti untuk agama, untuk ngalirnya pahala ke sampean ketika sampean mati. Kan gitu Bapak. Maka target-target agama itu adopsi menjadi target-target sampean. Nantilah dimudahkan oleh Allah. Ya, jadi malam ini saya cuma ngajak itu saja, ngajak bersyukur. Yang terakhir, ya, ayo sabar. Perjalanan kita enggak lama-lama, enggak usah lama. Ngapain sih lama-lama? Ya Pak Mubin sudah umur berapa mungkin? Pak Mubin, enggak boleh loh nyemir rambut putih. Itu sebenarnya asli. Itu tadi sudah keluar dari dunia hitam. Ya, sudah rambutnya putih semua. Pak Mubin umur berapa? 53. Berarti tersisa 10 tahun. Karena ukuran Nabi Muhammad berapa? 63. Ibu berapa? Bisa loh. 60 tersisa. Pak Burman wis kelewat Pak Burman. Bonus sampean itu. Apa ya? Maka terkait dengan setting your own goal tadi juga begitu. Ayo saya dan sampean ini sabar. Kalau Abi Dawud kami itu karek sedelo sebentar lagi, wis lah. Sebentar lagi. Kata Mehmet, halo Pak Mehmet, kamu dulu terlahir dari apa sih? Sebentar lagi, waduh, habis ini sebentar lagi. Di SPMA mungkin kadang terasa berat, bosan, jenuh, iya mas, iya pak, jenuh kan? Kadang mana ya mas? Kadang apa sering pak? Loh, sama pikir saya enggak. Sama ngaji gini, kadang kan males, ngaji lagi. Semenang mulai.
Zaman kan kadang pikir gitu, terus sama pikir saya enggak gitu. Anak basyarul mithlukum. Saya manusia biasa seperti sampeyan. Podo Pak Gun, tapi harus jalani wae lah Pak Gun. Sabar. Mikir. Loh, apa yang sampean kursu? Apa yang sedang sampean kejar? Apa itu? Saya tadi barusan membicarakan coba di pause dulu. Ya, jalannya aja Mas. Ya, oke sana pengantin sini berangkat dapat mobil, begadang ya, dapat bersama. Semua tercatat di akhirat. Tercatat, ya. Jadi tidak ada yang sia-sia gitu loh, Mas Sulaiman sama tadi berangkat, ya, Mas Adi. Jadi berangkat dari rumah ke sini itu ada catatan pahala semua, Pak Bung. Padahal kesini kan sama juga nggak bayar, juga nggak di ngapa-ngapain, enggak. Sampai tahu amplop saya tadi dari BNI. Saya kan nggak mau dikasih amplop, nggak pernah mau ya. Pernah. Saya insya Allah selama 12 tahun di Bali, saya tetap konsisten untuk tidak mau kalau ceramah di Bali. Mau. Sampai hari ini insya Allah konsisten. Tapi tadi itu dia ngasih cendera mata kayak apa jam terus sampai kami dibungkus sudah gimana tuh dari kami dibungkus itu. Nah ternyata di rumah ada apa? Dibuka ada amplopnya. Siapa yang mau amplop? Amin. Saya kan belum selesai ngomong. Iya Mas Ando. Jadi kalau menekuni dunia itu saja, dunia ceramah itu saja. Kalau mau saya menekuni dunia ceramah yang berbayar itu saja, secara standar duniawi makmur ya. Apalagi kalau saya juga masih menekuni dunia konsultan, dunia manajerial, ya makmur juga. Tapi saya merasa lebih makmur begini ini, menjadi stafnya Allah, menjadi pelayan sampeyan. Iya, saya lebih makmur bersama sampeyan ini. Kenapa? Karena saya lebih merdeka. Saya tidak pernah terikat jadwal, kecuali jadwal yang ditentukan Allah untuk melayani sampeyan. Jadi saya sabar, ayo bareng. Saya dulu masih ingat betul Pak Guru sering Daudi. Aku itu bisa kembali hidup seperti sampeyan itu bisa. Ya tahu caranya dan gak lupa. Karena Pak Guru lah sebelum jadi guru seperti yang kita kenal itu, ya pedagang, ya petani, ya ustaz, macam-macam. Jadi saya juga akan ngomong gitu ke sampean. Saya itu bisa hidup seperti sampean, bisa. Artinya ya merasakan. Gitu. Jadi ketika anak saya ini waktunya uang bulanan untuk bensin, untuk ini, ya saya izinkan dong. Saya pernah ngomong, tapi saya kalau ngomong di depan anak-anak itu lagi nggak ada uang nanti, nggak percaya. Apa sampean juga nggak percaya? Mas Malik kita percaya? Ya percaya. Oh, akhirnya rakanya aku mulai ini kayak yang dikenal sukses itu ya begini. Nggak enaknya orang dikenal sukses.
Akhirnya tidak pernah ngasih, dianggap saya nggak punya uang. Padahal kan anak basyarumit. Saya contoh, kalau nggak percaya, saking. Jadi 1 bulan yang lalu, 1 bulan yang 3 pekan yang lalu, sampean kalau ke di kampus Udayana yang sana di Jimbaran ya, Jimbaran, kampus Udayana di Bukit itu, dari Jimbaran. Jadi di Jimbaran sana, kalau memang dari Udayana saya belok kiri ya kan, iya, terus nanti ke sana itu. Nah di sana itu kan ada, di jalan Jimbaran sana, di sana ada satu rumah di dekat BNI, dekat ATM BNI. Sana ada satu rumah. Rumah itu luasnya sekitar 26 ar. Rumahnya itu ya full lah, kolam, ada segala macam, bagus banyak, villa. Saya tanya, di situ full furniture, ada 4 bangunan villa dengan kayu-kayu etnik yang mahal, dengan segala macam gazebo, kolamnya juga bagus, segala macam. Lokasinya 26 ar. Kalau di situ kira-kira ada berapa? Di jalan utama, 1 lane, beserta bangunannya. Nah, kemarin dicarikan konsultan untuk menghitung itu beserta dengan kayu-kayu, kan di situ ada kayu-kayu purba juga, untuk kursi-kursinya itu kan mahal, antara 50 sampai 70 M. Orang yang punya itu, saya waktu kemarin ngantar Bapak ke bandara, tiba-tiba dia telepon, karena dia juga temannya Khairul Tanjung yang punya Transmart itu. Telepon saya, terus kapan ada waktu? Saya sedang di bandara. Oh, kalau gitu dekat, cuma 18 menit, kan itu 18 menit, hampir 20 gitu. Nah, hampir. Tapi enggak, terima kasih Gus, terima kasih gitu. Kayak saya mampir. Nah saya mampir kan waktu itu saya sedang pakai mobil itu. Mampir maksudnya ngobrol. Ternyata apa juga dia? Terus ini kita sedang menginvestasi. Ada teman-teman dari Taiwan dan Malaysia, kita akan investasi di Jemberana. Gini tentang lockstock sama apa? Nanti untuk alatnya gini. Nah, saya rasa Gus Glory bisa lah nanti ikut join sama kita. Permintaan dari jenengan 25 M aja lah. Jadi saya diminta untuk investasi, kalau dari Gus Glory 25 M aja lah. Karena melihat saya sok. Serius itu. Saya ngajak Mbak Jiza, saya pas sama Mbak Jiza. Karena apa? Melihat saya itu siapa? Kok 25 aja lah itu. Serius Mas Nur, saya langsung lihat Mas Nur, ini Mas Nur aja. Ternyata Mas Nur setelah ngobrol-ngobrol itu, ya saya kemarin saya pas waktu di mana itu, dia WA saya, dia mau kadang mau ke Jakarta. Jadi iya, orang sekaya itu. Maka saya kembali ke topik bahasan kita. Orang sekaya itu loh, masih kadang butuh orang-orang fakir kayak kita. Dan alhamdulillah saya bisa minjem. Nah, yang saya maksud dengan sampean adalah tadi itu sabar. Bahkan orang yang dengan aset segitu itu loh, masih belum juga tahu tentang apa arti dari sukses. Maka nggak ada yang bisa sampean kerja, wis salah. Gitu. Tadi Mbak Jiza itu besok tanggal berapa outing?
Tahun 29. Outing kemana? Kintamani. Bayar berapa? 140. 50. Nah, 150. Nah, Mbak Ciza itu di tasnya itu baru ada 42.000 atau berapa itu. Terus dia ngomong sama ibunya, Bu, apa mungkin tinggal seminggu lagi kita bisa mencapai 107.000? Mbak Ciza ngomong sama Mbak Ida gitu, gimana caranya Bapak? Ini tinggal berapa hari lagi? Seminggu lagi loh Bu. Masa mungkin kita bisa mencapai 107? Ini anak baik menurut saya. Enggak kayak kakak-kakaknya. Anak yang sadar diri tentang kekurangan. Kakak-kakaknya itu tidak pernah merasa gimana. Kalau salah? Oh itu kan ya. Enggak, menurut saya itu Mbak Ciza itu yang justru tahu kondisi orang tua. Hah? Belum sadar? Saya senang dengar kabar kayak gitu. Anak-anak yang sederhana gitu senang bilang begini. Jadi tahu apa yang harus diperjuangkan. Ya, gitu Mas Aziz ya, Mas Fakih. Jadi ayo kita set. Oh ya, saya mungkin lupa. Mas lupa ya, Mas Nata atau Mas apa? Tadi saya waktu kesini, sampah di depannya gudang itu terbakar gitu loh. Nanti khawatirnya merontak ke gudang-gudang kalau gimana? Coba sama dulu. Terus yang kedua Mas Agus, Mas Aziz, saya udah lama nggak ketemu. Pengen janji untuk SPP dia itu kan, Nabil di sekolahnya. Karena saya udah bilang seawal ini harusnya kemarin. Oke, itu ya, sabar ya. Setelah itu jalani gini aja. Terus saat melakukan ini sambil menunggu apa? Giliran panggilan. Menunggu giliran panggilan. Serius. Di ruangannya di ruangannya Pak Guru Muhtar itu kan ada fotonya Mbak Yusaya yang ibunya Gus Faid itu. Umurnya waktu wafat itu baru 36. 36. Mbak Tumi berapa sekarang? 31, 5 tahun lagi. Mas Mizan, siap-siap. Loh iya, 36 masih apa ya? Masih energiknya itu loh, masih awal semangatnya itu. Iya, Mbak Mawar. Dan berprestasi luar biasa. Maka yang saya bilang sabar sebentar lagi itu memakai ukurannya siapa? Allah. Itu. Jadi sepahit apapun hidupnya terasa ya benar ya ujian yang diberikan Allah ke kita wis tamat dulu. Terus saya ngomong gini karena saya juga punya putra Gus Alfa toh. Iya. Gus Ali juga punya putra putri Mbak Lofa. Jadi enggak, jangan salah masuk. Ada yang seberat aku ujiannya banyak. Iya Bu Supriyatin, banyak. Nggak ada yang punya masalah seperti aku, banyak. Jadi nggak boleh dipakai ya sudah. Ya, teman, gitu aja Pak Mubin ya. Mungkin Pak Mubin juga gitu merasa masalah saya paling besar. Enggak Pak Mubin, masih besaran Pak Malik. Coba tanya masalah besar Pak Malik apa? Punya warung yang tidak lagi pindah-pindah. Andaikan
Kan gitu Mbak Bidaya. Sehingga nggak pakai bawa ke sana kemari rombongnya. Persoalan terbesar Mas Yet apa? Penjualan yang menurun ke anak-anaknya. Yang kayaknya tidak terlalu punya masalah itu ya Pak Subur. Tidak terlalu punya masalah. Gitu. Mas Aan kira-kira punya masalah nggak sih? Gimana jawabannya? Maka dalam itu ada kalimat begini, andai kau tahu apa yang ku tahu. Lah kalau saya tahu apa yang sampean tahu Mas Aan, ya tak ambil sendiri peluang bisnis itu. Oh yang sampean tahu tentang peluang bisnis, ya, wes, ini semuanya dulur ya. Jadi, wes saya kita sabari begini aja. Kalau kemarin kita urusan dakwah mengembangkan ke samping dan ke bawah, di situ aja diutuni sudah. Ya, Mas Wiladi semuanya, wes. Siap untuk bareng sampai akhir hayat di perahu ini? Siap. Bismillah insyaallah ya. Jadi dilakoni. Wis jangan minggrang-minggiring lagi. Insyaallah inilah perahu keselamatan terbaik. Ya Pak Kun ya. Jadi kalau pas ada jenuh apa tahu apa ono ya lambene setan. Lho lambene setan di dalam diri kita sendiri toh. Wis sana-sana pergi. Kamu ini malas, apanya yang malas? Minggat. Usir gitu. Nah, ya Pak Mubin ya. Nanti kalau Pak Mubin urusan di Denpasar sudah selesai, pulang Pak Mubin untuk mengembangkan Dampit. Dampit itu butuh sekali Pak Mubin. Karena jamaah di sana ya cuma Pak Mubin sama Pak Min sama siapa Pak Mubin? Pak Hasan saya terlalu papan. Gak apa-apa Mubin. Besok di akhirat suatu saat itu pernah Rasulullah itu senyum-senyum sendiri. Lalu sahabat itu bertanya, ya Nabi kok senyum-senyum sendiri kenapa ya Nabi? Terus cerita, saya waktu Isra Mi'raj itu loh, ditampakkan para Nabi itu nanti datang ke surga itu dengan umatnya masing-masing. Umat terbesar adalah aku. Lalu Nabi siapa? Ada seorang nabi yang datang cuma 2 orang begitu ke surga itu. Jadi selama beliau dakwah itu hanya 2. Ada yang 10 orang. Yang terakhir itu ada nabi itu datang sendiri kelengseng. Jadi nggak dapat umat satu. Saya sudah punya dulur kayak sampean nih. Saya udah bangga, seneng, cinta, I love you full. Istilah. From deep inside my life, my heart. Serius. Jadi persampean ini daripada saya dikasih 100 juta itu loh, saya masih seneng punya dulur Mas Malik. Iya Pak Gun, saya dikasih uang 200 juta, saya masih seneng punya dulur Pak Gun. Jadi semua dari sampean ini. Karena buat saya itu, loh iya, naik kan 100 dari 200 gitu kan Mas Nur tadi. Ya kan Mas Nur 500 juta lah. Emang kita dagang sapi apa gimana? Oh, denger kita itu kalau ada chemistry loh Mas Nur. Enggak percaya deh. Ya, jadi ayo saling mencintai karena Allah. Nanti itu yang akan membuat kita stronger. Together is stronger. Bersama kita akan lebih kuat. Jadi nanti saya mohon maaf tidak bisa membersamai sampean ke mana besok itu ke Melayu ya. Monggo silakan nanti diarahkan. Ada 2 mobil itu Luxio sama APV itu bisa dipakai dua-duanya. Insyaallah saya ada acara di Lamongan dan di Surabaya selama di itu 2 hari, 3 hari ya nanti bisa bersamain. Silakan siapa nanti tim itu dibentuk untuk menambahi sisi kanan kita.
agar tidak hanya sisi kiri yang nggih. Pun saya rindu dengan pertanyaan. Saya ingin sampean menyatakan atau menanyakan. Silakan. Apa aja monggo? Monggo silakan, ada yang menanyakan. Monggo silakan. Seperti yang disampaikan tadi bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan itu semuanya adalah terletak pada hati dan pikiran kita. Akan tetapi seringkali standar kita bahwa bahagia itu ketika terpenuhinya kebutuhan kita akan sebuah materi. Nah, untuk merubah mindset itu kira-kira apa yang harus kita lakukan, Gus? Karena yang jelas di antara kita itu pasti yang tampak itulah yang kita butuhkan yang utama. Mohon penjelasannya. Oke, jadi kalau kebutuhan, nah ya makanya itu memang bagus. Jadi sukses atau kebahagiaan itu ketika terpenuhinya kebutuhan kita, kan gitu. Memang begitu. Masalahnya antara need and want itu, antara keinginan dan kebutuhan itu yang kita sering rancu. Apakah sebenarnya ini keinginan atau memang benar kebutuhan? Sekarang saya mau tanya, dengan aktivitas GG yang semacam ini, mobilitas yang tinggi seperti ini, kira-kira menurut sampean saya ini butuh apa? Yang sudah menjadi kebutuhan apa kira-kira? Dari sisi fasilitas. Dengan saya mobilitas tinggi ke sana kemari segala macam, itu apa? Dari sisi fasilitas yang bisa menunjang itu apa? Apa? Pesawat. Kalaupun pesawat enggak, apa kira-kira? Oh, fasilitas apa? Apa Mbak Rani? Mobil. Mobil apa Mbak? Ini nanti untuk jawab Mas Malik, Mas. Oke, kalau menurut sampean saya sudah membutuhkan mobil. Maka mobil apa, jenis apa, tipe apa yang cocok untuk membuat mobilitas saya lebih cepat, lebih efisien dan efektif? Taruhlah misalnya pas keliling Jawa ke cabang-cabang apa segala macam itu, mobil apa? Nah, say, ngomong aja. Apa Mas? Double cabin. Oke, menurut Pak Gun, that's need. Ya, itu kebutuhan menurut Pak Gun. Buat saya, pandangan Pak Gun tentang saya. Kalau menurut yang lain, apa San? Avanza saja. Oke, menurut Mas Yaan adalah Avanza saja. Ada yang lain? Oke, menurut Bu Supriyatin Pajero. Itu adalah pandangan-pandangan tentang kebutuhan. Tidak apa-apa. Menurut Pak Gun atau Mas Nur tadi, saya membutuhkannya adalah double cabin karena menganggap saya ini anggota Santana. Jadi saya kemana-mana itu disuruh bawa barang, bawa kelapa, bawa genset gitu. Maka butuh bak untuk itu. Nah itu kan, jadi sebenarnya bukan kebutuhan saya tapi kebutuhan Mas An. Dia melihat saya cukup dengan Avanza. Kenapa?
karena merepresentasi saya tidak boleh terlalu mewah. Kan gitu kan? Ngirit menurut masaan. Padahal punggung saya ini kalau naik Avanza sudah capek. Avanza sudah enak. Tetapi menurut Bu Supriyatin, kelas saya itu sudah nggak kelas Avanza, tapi minimal Pajero. Dari sisi apa? Eman kalau tenaganya Gus Glory nanti nggak nyaman sehingga mengurangi kualitas saya melayani sampean. Biar cepat juga, karena Pajero itu raja tol, dia bisa rata-rata 180. Jarang Pajero di tol nggak 180. Dan itu benar juga kalau nanti misalnya dari sini tol sudah sampai Gilimanuk, yang biasanya sekarang 4 jam bisa cuma 2 jam. Apalagi nanti kalau yang Probolinggo tolnya sudah nyambung ke Gilimanuk, maka cepat, mobilitas tinggi tentu, sehingga saya juga nggak harus terlalu capek. Tetapi ketika itu kebutuhan Mas, yang harusnya sampean yang memenuhi kebutuhan GG itu bukan saya. Iya toh? Iya enggak? Lo gak wani ngomong iya. Sama lo enggak wani ngomong iya. Double cabin kalau ngomong butuh kebutuhan gigi ya langsung beli toh, jangan cuma ngomong. Wong itu enggak sampai jublo 1. Dari dulu kebanyakan ngomong. Iya toh. Tetapi Mas Sid, kalau tadi bilang kebutuhan saya double cabin memang, tapi bukan untuk saya, untuk Mas Nur dan karena kebutuhan Mas Nur adalah kebutuhan saya. Avanza juga begitu. Ini Avanza penting untuk mobilitas sampean. Alhamdulillah sekarang sudah punya APV. Iya loh. Maka Pajero pun begitu. Itu kebutuhan saya memang Bu Supriyatin. Tapi ketika nyampe di kebutuhan itu saya nggak akan nyaman Bu Supriyatin naik. Kenapa? Karena kalau saya naik Pajero dari misalnya pulang dari kajian di mana? Tabanan pulang, itu kan mesti ada orang di gazebo. Gak enak dilihat. Lihatnya itu loh, alah gitu sederhana. Gitu saya itu dibilangin. Meskipun lambemu gak ngomong. Saya baru beberapa hari naik Fortuner aja, kalau melihat saya Fortuner ngono ya. Terus gak enak belas. Perasaan saya itu menyuarakan lambemu. Tapi enggak Pak Gun. Dulu Pak Guru juga begitu Pak Gun. Ketika saya mau beli mobil baru untuk beliau bukan itu Gus. Nanti kalau kita riwa-riwi naik mobil baru, santri itu nggak jadi pengen ilmu kita, tapi pengen punya mobil seperti mobil. Jadi kemarin saya punya dagangan Fortuner itu. Nah saya kemarin sempat tak pakai jemput Mbak Kani itu. Nah itu kan ngajak ini Mbak satu ini. Nah tak ajak pas berangkat kan muacet ada upacara di yang arah Padang Baya, ada pura besar itu loh. Apa itu? Ya ada upacara kan. Akhirnya kan jalan itu macet, tapi sebelum jalan macet kan lurus. Nah memang naik. Ini kok rasanya beda ya Bia. Ada harga, ada barang masih. Jadi kebutuhannya di mana Pak Yed? Penuhilah kebutuhan itu. Memang saya harusnya saya harusnya memang ya seperti tadi. Tapi kemudian mengingat latar belakang kanan kiri dan lain sebagainya. Rasulullah memang ya butuhnya waktu itu ya harusnya kereta kencana toh untuk menunjang, atau misalnya kalaupun kuda yang warna merah itu. Kalau di masa lalu itu kan kuda yang mahal itu kuda yang agak merah kalau agak merah misalnya. Jadi Kak Umar tuh pernah punya yang mahal. Kalau sekarang mungkin ya
McLaren atau Ferrari atau Lamborghini lah, atau minimal ya Hummer lah gitu ya. Hummer atau Rubicon kayak gitu-gitulah. Kenapa Mas Nur tadi nggak sekalian Rubicon? Oh iya. Lah kalau seorang yang kaya raya tadi aja bilang ya Gus Glory 25M aja lah investasinya. Lihatnya saya itu loh siapa. Maka gitu Pak. Terus gimana caranya Pak? Setting kebutuhan kita dengan standar kita. Ya sudah, akhirnya saya ya naik Luxio ya. Karena adanya Luxio mau apa Pak? Sudah dinyaman-nyamankan Pak. Meskipun budak dulu nice. Kata Mas tadi ya nyaman, ya irit, kapok. Makanya saya kemarin keliling Sumatera kan pakai Avanza aja. Ya kuat ya alhamdulillah. Meskipun harusnya ya tadi bilang Bu Supriyatin tadi pakai apa? Pajero. Tapi kalau saya harus beli Pajero sendiri, wah itu tidak mendapatkan justifikasi yang pas. Kecuali kalau kemudian Mas Malik ujuk-ujuk nyerahkan kunci beserta BPKB Pajero. Tapi Pajeronya tidak ada, ya BPKB-nya tak dapat dari mana tadi. Nah kalau saya kemudian sudah ujuk-ujuk ada Pajero di situ kan, kemudian saya nggak punya alasan toh, mau dikasih Mas Malik, ya sudah dipakai aja. Tuh. Tapi kalau saya beli sendiri Mas Malik, saya tidak mampu. Kamu percaya saya tidak mampu? Tidak mampu dari sisi bukan finansial tapi sosial. Maka kebutuhan masjid harus juga diukur dengan kemampuan. Saya butuh Pajero atau saya butuh Fortuner atau minimal Innova Reborn, tetapi saya tidak mampu. Mampu apa? Secara sosial. Karena apa? Karena ada Pak Abil, Pak Abil, ya kan? Ada sekarang Pak Resmana yang sedang sakit. Mungkin ada dulur-dulur yang bahkan Bu Zeus yang bayar kos-kosan 350.000 aja masih belum, sering nggak bisa. Lah kalau kayak gitu lalu saya beli Pajero yang harga 600 juta kan yo, yang 700 juta kan yo, padahal dengan Avanza yang mungkin bekas 120 juta aja udah oke. Apalagi Kijang yang nggak jadi-jadi itu kan murah banget. Itu double kabin loh. Gimana? Mas Nur, double kabinnya Wheeltrack Ford itu harganya 600. Loh, double kabinnya Wheeltrack itu segitu. Wong Navara yang bekas saja 280 sampai 350. Lah sama masa sama itu yang sedang digarap Mas itu double kabin. Masa itu yang sama-sama berikan ke saya, itu saya di belakang gitu. Jadi ya ada lagi enggak? Apa Mas Alik? Oke, ada pertanyaan? Ya. Menyambung Ini kajian yang seminggu yang lalu untuk menyatukan umat itu mungkin di bulan itu kalau saya jadi kajiannya itu di situ. Terus yang kedua kalau pertanyaan sekarang ini memang saya sendiri mungkin itu kendala memang ya ngatur apa namanya sikon ya, situasi kondisi masalah kondisi keluarga, terus kondisi usaha, kondisi teman gitu. Jadi
itu Gus. Menyatukan umat dan menyatukan keluarga gitu. Jembrana. Hah? Jembrana apa? Nah, yang pertama Jembrana itu Gus. Jadi untuk menyatukan umat, kan kapan lagi waktu kajian yang minggu yang lalu kan Gus pernah bertanya itu. Nah, itu baru sekarang itu pertama solusi ya. Yang kedua masalah sikon ya, situasi kondisi, terutama ya kondisi keluarga, usaha dan teman gitu. Nah ini kan memang agak rancu karena visinya masih masih belum satu visi gitu. Nah itu aja mungkin pertanyaan. Solusinya gitu, menyatukan visi dalam keluarga, dalam komunitas, dan dalam agama. Ya. Kalau yang pertanyaan pertama saya nggak ngerti maksudnya dengan Jembrana hubungannya apa. Tapi yang kedua saya gini ya. Jadi tarbiyah saya tadi juga sampaikan bahwa madrasah terbaik itu adalah keluarga. Madrasah terbaik atau pendidikan terbaik itu siapa? Keluarga. Memang kalau anak-anak sudah di atas 15 tahun itu agak telat untuk memulai sebuah proses pendidikan keluarga. Meskipun bukan kok kemudian tidak berguna sama sekali, tapi sudah agak telat. Kenapa? Karena sudah di atas 15 tahun itu kita sudah hampir lost control, tidak bisa, apalagi di zaman seperti sekarang. Kita itu hanya mampu menyatukan visi dan sebagainya itu ketika anak-anak sebelum umur itulah. Maka kalau ada sampean di antara anak sampean yang merupakan bagian dari keluarga itu masih di bawah, segeralah untuk membentuk satu kurikulum rumah. Artinya apa? Kapan saya akan ngomong secara langsung? Kapan saya akan ngomong satu bareng dengan anak istri? Kapan saya ngomong sendiri per anak sesuai karakter masing-masing? Itu saya masuk dengan tarbiyah atau sekolah di rumah. Sampai jangan hanya nunggu itu bu. Fokus sampean itu selain cari duit dari toko adalah bagaimana anak sampean itu membutuhkan sampean dari sisi asupan rohani, bukan dari hanya sisi asupan jasmani. Selama ini mungkin hanya dari sisi jasmani, Pak minta uang, Pak jalur duit, selesai. Padahal masalah itu dibutuhkan harusnya bukan hanya tentang ATM atau mesin duit, tapi juga dari sisi Pak aku tanya gini, Mas gimana ya? Menurut Bapak gimana? Berarti butuhkan, kalau itu belum tercipta, ciptakan kebutuhan itu. Mungkin dimulai dengan cara apa? Menyampaikan pesan itu yang jelas, sehingga anak itu menangkap artikulasi dari apa yang saya sampaikan. Yang kedua, beri teladan, sehingga anak melihat apa yang saya sampaikan itulah yang saya lakukan. Nah, yang ketiga, ajaklah istri dalam satu tim. Ini yang repot, harusnya sejak awal sebelum nikah harus disamakan. Kamu menikahi aku bukan karena aku ganteng, karena aku nggak ganteng, tapi juga sampai nikahi bojo itu juga bukan hanya karena cantik. Dua-duanya harus satu visi. Nah, tapi tidak ada kata terlambat kalau dulu tidak. Maka sekarang harus menata. Tidak ada jawaban lain kecuali keluarga memang harus satu visi. Gimana? Satu perahu satunya pengen dari ke depan, sebelahnya ke belakang, satunya ke samping, ya muter akhirnya perahu itu ya. Rumah tangga juga begitu. Saya rasa bagaimana menyatukan di situ harus segera sampai berubah pola komunikasi dan pola interaksi di dalam keluarga. Memang ini problem tidak hanya sama, tapi seluruh keluarga modern sekarang itu terpapar itu. Anak lebih sering diasuh oleh siapa? Oleh HP. Pak Ciza punya HP? Pernah lihat HP? Jangan. Memang jangan sampai dia kemudian diasuh oleh HP. Tahu dia waktunya kapan lihat, kapan datang. Dan insya Allah tidak ketemu dia sesekali lihat ya.
Nah, kalau nanti kita dikuasai itu sampai yang lost control wis maka harus ada ketegasan dari sekarang. Mumpung masih ya kontrol. Mumpung masih apa? Tapi kalau sudah di atas 15 wis doakan aja. Ya, saya rasa itu asik sekali obrolan kita. Sabar dan tetap konsisten. Dan menghormati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.